Baik, terima kasih Bu Rita. Pertama-tama tentunya terima kasih untuk kesempatan dari Bu Rita nih untuk sharing ya di forum ini. Ini bukan yang pertama kali pastinya. Sebelumnya Bu Rita juga sudah invite Astra dan thank you banget buat semua yang sudah punya interest terhadap Astra. Jadi tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Mutiara ya. Ya mungkin bisa jadi bias ya karena saya merepresentasikan Astra. Tapi I think kalau kita mau objektif seperti yang tadi udah disampaikan Mbak Tiara, ya faktanya memang berbicara demikian bahwa kita melihat recovery itu tengah terjadi ya. Memang tahun lalu itu memang adalah tahun yang record buat, saya rasa nggak cuma Astra, banyak company yang membukukan record higher ya Bu Rita setelah pandemi. Tapi saya melihat after the pandemic, exclude situasi yang unprecedented atau exceptionally high commodity prices ya tahun lalu, I think things are getting better and hopefully for Astra juga demikian. Jadi ada dua hal tentunya untuk Astra, yang existing business kami akan terus tentunya nurture dan akan terus untuk diekspansi dalam konteks untuk bisa lebih memberikan added value kepada konsumen sehingga kita bisa maintain our positions in the market ya, tetap menjadi pilihan buat konsumen Indonesia. Dan pada saat yang bersama juga tentunya Astra ingin tetap relevan ya Bu Rita dengan dinamika yang ada, misalnya disrupsi di otomotif dengan adanya EV Bu Rita. Nah Astra tentunya akan juga berkecimpung di dalam industri EV ini yang mana sudah kami lakukan. Kalau memang untuk produk itu memang didrive oleh prinsipal kami, tapi sebagai local partner kami juga sudah melakukan banyak inisiatif sebenarnya. Dari Astra Auto Parts mereka sudah membangun kompetensi bahkan untuk bisa membuat sendiri EV charging stationnya, ada Astra Auto Powers. Kemudian mereka juga sudah mempelajari berbagai spare part related to EV tadi ya, karena meskipun nanti industrinya let's say moving toward EV, saya yakin tetap ada spare parts yang memiliki karakteristik yang sama yang dengan IC yang itu tetap akan dibutuhkan. Lalu kemudian juga untuk network terhadap EV charging stations, kami sudah bilang bahwa kami akan melengkapi dealership network kami Toyota itu dengan EV charging station ya semuanya, sehingga bisa juga kasih peace of mind untuk konsumen ketika mereka beli produk kami, sehingga kalau mengendarai kendaraan EV-nya Astra, baterai EV-nya Astra untuk longer distance nggak perlu khawatir karena kan banyak titik-titik poin-poin dealership network kami yang juga nantinya insya Allah bisa menyediakan EV charging station semuanya ya. Dan di luar itu bisnis-bisnis di luar otomotif pun di jasa keuangan kami invest kembali untuk memperkuat jasa keuangan di bank misalnya ya, akuisisi Bank Jasa Jakarta. Kemudian juga untuk di grup United Tractors juga terus ekspansi, infrastruktur juga kami terus melihat opportunity. Jadi yang existing akan terus dikembangkan untuk remain profitable going forward ya, dan juga yang baru-baru juga untuk kita lihat berita yang relevan untuk resilient and sustainable business buat Astra. Jadi buat Bapak Ibu investor, terima kasih yang sudah invest di Astra. Mudah-mudahan investnya juga untuk long term ya, Bu Rita ya. Iya benar. Dan yang belum investasi, mudah-mudahan Astra bisa menjadi pilihan investasi yang baik buat Bapak Ibu semua ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Itu aja Bu Rita. Iya, makasih banyak Bu Tira. Bu Tira kalau mau beristirahat nggak apa-apa, saya akan lanjut sama tim BCA. Kebetulan ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau misalnya Bu Tira mau berberes, karena mungkin sesi dari Astranya aku rasa udah cukup memberi pencerahan kita hari ini. Banyak sekali yang aku pelajarin hari ini dan bisa ini aja, aku tinggal sama Mbak Mutiara sama Pak Nuradi di sini, kita akan memberi sedikit informasi untuk teman-teman investor. Makasih ya Bu Tira, sukses selalu untuk Astra, selalu sehat dan banyak memberikan kita pencerahan lagi Bu nanti ya. Ya, thank you Bu Rita dan juga semuanya Mbak Tiara ya, semua Bapak Ibu, saya pamit undur diri dengan tim saya. Sukses selalu untuk semuanya. Sukses. Have a good weekend. Ya, thank you Bu. Happy cuan. Thank you Mbak Mary. Iya. Oke, untuk Mbak Tiara yang nanti mau kasih sedikit informasi mengenai investasi dengan BCA Sekuritas, Pak Nuradi atau gimana nih? Pak Nuradi ya, silakan Pak. Oke, silakan ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Rita. Teman-teman semuanya.
Apa kabar? Saya Muradi dari BCA Sekuritas. Saya izin share screen ya. Iya, boleh. Oke, sudah terlihat ya. Udah. Ya. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya supaya tidak kenal maupun tidak sayang ya. Nah, BCA Sekuritas itu siapa? Ya, supaya nggak salah, BCA Sekuritas itu adalah anak perusahaan dari BCA Group ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada tahu BCA Multi Finance, BCA Insurance, BCA Syariah, yang terakhir kemarin BCA Digital ya, anak bungsunya kami BCA Sekuritas yang bergerak di layanan transaksi saham seperti itu. Yeah. Platform kami kalau untuk yang online trading, Bapak Ibu mungkin di sini sudah cukup familiar ya untuk yang online trading. Kita ada di handphone, ada ya, di gadget, di mobile phone. Kemudian untuk yang versi MacBook, Bapak Ibu bisa buka yang versi web juga. Kemudian untuk yang pemakai Windows bisa menggunakan versi desktop dari kami. Nah, keuntungannya untuk yang BCA Sekuritas ini salah satunya itu adalah aman karena kita grup BCA ya. Yang kedua, kita memiliki buying limit atau biasanya disebut buying power ya, buying power yang cukup tinggi seperti itu. Nah, opening account-nya gampang, Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal scan yang QR code yang di sini, atau langsung mau ketik bit.ly/buka rekening BCAS gitu ya. Nanti tinggal diikutin aja, di follow saja. Yang perlu disiapkan udah punya KTP, udah punya rekening tabungan BCA, yang penting itu. Kemudian untuk NPWP masih opsional ya. Nanti tinggal isi dirinya, prosesnya 1-2 hari kerja ya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini ada promo nih untuk teman-teman. Jadi untuk khusus setoran awal 1 miliar ya, 1 miliar itu special fee-nya teman-teman bisa mendapatkan fee beli 0,1513%, 0,1513%, jualnya 0,2513%, dan saldo RDN tidak harus mengendap. Ini hanya untuk setoran awal pertama kali aja. Nah, fee ini biasa dinikmati oleh para nasabah soliter dari BCA gitu ya. Di atas prioritas, jadi ada prioritas dan soliter gitu. Nah, kalau tidak mau, kita secara reguler ada. Jadi untuk setoran awal hanya 100.000, Bapak Ibu, teman-teman bisa hanya mendapatkan fee yang 0,1815% untuk online-nya. Kalau yang untuk sales, dibantu sales memang agak tinggi ya, 0,2522 gitu. Biaya market datanya 16.500 per bulan, tapi free ya, khusus nasabah BCA Sekuritas free sampai 31 Desember 2023. Seperti itu. Nah, ini mohon maaf saya harus sampaikan ini karena masih banyak yang kejebak dengan fake account ya, Bapak Ibu ya. BCA Sekuritas hanya punya satu media sosial di Instagram ya, BCA_Sekuritas yang ada checklist birunya. Kalau misalnya ada yang menghubungi Bapak Ibu dari BCA_Sekuritas _KS gitu atau _bantuan, tolong dihiraukan di blok saja gitu ya, karena itu fake account. Akun Instagram kami hanya ada satu ini. Kemudian untuk YouTube-nya BCA Sekuritas seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau mau mendapatkan info lebih lanjut, boleh scan QR code ini untuk bisa ngisi data Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut seperti itu. Oke. Saya kembalikan ke Ibu Rita, silahkan Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Nuradi untuk informasi mengenai BCA Sekuritas, karena memang ini kerjasama IIE yang perdana dengan BCA Sekuritas, dan mudah-mudahan kita akan terus bekerjasama dan berpartner dalam mengedukasi teman-teman retail semuanya. Oke, ini mungkin sesi terakhir dari saya adalah untuk technical review. Oke, sebentar ya. Technical sesi. Oke. Untuk technical minggu ini, sekali lagi disclaimer,
IHSG untuk bullish skenario, IHSG sudah break resistant down channel di sekitar 6650 dan akan tes resistant di 6745 atau 6773. Jika break level tersebut, maka IHSG berpotensi rally lanjutan menuju resistant konsolidasi di sekitar 6970. Tapi jika IHSG bearish skenario, IHSG-nya rebound tapi gagal break di Kumo dan last high di 6773. Terlihat rebound hanya membentuk lower low hingga berpotensi terkoreksi membentuk lower low. Dan target indeksnya adalah 6699 ya ini ya. Kemudian untuk sektor yang berjaya atau berpotensi leading ya minggu ini, kita lihat dari yang improving dulu. Biasa nih yang weekly kita pakai karena jangkanya sekitar seminggu, dan kita biasa suka lihat dari yang improving. Improving ini ada IDX Tech yang kelihatannya akan mengarah ke leading, IDX Infra dan IDX Finance ya. Kemudian yang udah di leading ada di indeks cyclical, ada prop, IDX Trans dan IDX non cyclical sama industri. Dan yang lagging ada di energi, basic sama health. Tapi ini yang untuk daily-nya nanti bisa dilihat, nanti aku akan share. Dan yang secara non cyclical, yang weekly yang kelihatannya menarik kalau kita lihat di improving ada Java, ada Unilever, ada Range, kemudian ada Main. Ini ada Cepin juga. Yang udah di leading ada Cleo, ada Ultra Jaya, ada Ades, ada ICBP, ada WIM. Kemudian gudang garam udah turun ke weakening, Dewi, Midi, Mayora udah turun ke weakening, dan yang lagging ada DSNG, MPPA, dan ada TAPG. Ini kelihatannya yang CPO ada di lagging, yang kelihatan biasa dari lagging ini akan naik ke improving. Ini IDX Prop yang weekly yang masih di improving ada Modern Land, LPCK, Bika. Yang di leading ada DILD, BES, ASRI, Sumarekon, LPKR, BSD, CTRA, dan yang sudah mulai turun ke weakening ada Duti, ada Pewon, dan yang ada di lagging ada Demas, Metla, kemudian ada MKPI, APLN, dan ADCP. Dan saham yang menarik minggu ini Astra dalam up channel tetap bertahan di 6775, akan membuka peluang untuk Astra membentuk rounding bottom menuju target 7600. Indikator parabolic star menunjukkan Astra masih dalam uptrend. Buy area di 6950 hingga 6750, target 73 dan target kedua 76, stop loss 6650. Rekomendasi teknikal adalah buy. Untuk saham buka ini break resistant down channel di 2220 dan last high di 2224. Break 224 maka berpotensi buka untuk rally lanjutan menuju 256. Rekomendasi untuk buka adalah buy area di 228 hingga 216, target 240 hingga 258 dan stop loss 204. Bimantara break resistant kuat jangka panjang di 318, berpotensi rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder di 388. Bimantara berpotensi merubah tren dari sideways menjadi bullish. Rekomendasi teknikal untuk Bimantara adalah buy area di 340 hingga 320, target 354, target 2388 dan stop loss 312. Dan kemudian ada Sumarekon koreksi dengan volume kecil yang bertahan di Kijun-sen level, tetap bertahan di 675, akan membuka peluang membentuk flag pattern menuju 915. Overall Sumarekon masih berada dalam bullish trend. Rekomendasi untuk Sumarekon adalah buy area di 725 hingga 675, target pertama 815, target kedua 915 dan stop loss 665. Ciwi Kimia sejak 2022 sudah membentuk higher high dan higher low, tetap bertahan di atas 6150, akan membuka peluang untuk Teki membentuk rounding bottom menuju target 6750 hingga 74. Rekomendasi teknikal adalah buy area 64 hingga 6150, target pertama 6750, target kedua 74, stop loss 6075. Kemudian ini ada MBMA ini break resistant di 795. Break resistant tersebut membuka peluang untuk MBNA membentuk inverted head and shoulder menuju 865. MBMA berpotensi breakout dari konsolidasi. Rekomendasi untuk MBMA adalah buy area di 830 hingga 795. Target pertama adalah 865 dan target kedua 900, stop loss di 785.